Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiko Raita Wirawan, perwakilan dari kelompok 7 yang akan membuka presentasi kelompok kami terkait materi yang akan kami bawakan, yaitu contoh perancangan perangkat lunak. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu Kelvin Leonardo Sianipar dengan ekor NIM 020, saya sendiri Maiko Raditya Wirawan dengan ekor NIM 096, Farah Adwi Aulia Chandrika dengan ekor NIM 001, dan Afifah Salsabila dengan ekor NIM 095. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi yang akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Sebelum masuk ke uraian perancangan perangkat lunak, pertama-tama kita mendeskripsikan masalah dan solusinya terlebih dahulu. Jadi, akuntabilitas pendapatan menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah toko atau restoran guna menunjang peningkatan pemasukan. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan terhadap sistem kasir tak dapat dihindari, mulai dari beragamnya metode pembayaran non-tunai hingga sistem antrian yang semakin dinamis. Hal ini tentunya akan sangat sulit dijalankan bila sistem kasir masih menggunakan metode tradisional atau pelayanan dan pencatatan secara manual. Jadi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kafe restorasi kopi, maka dibuat sebuah aplikasi kasir berbasis web yang menunjang peningkatan kualitas layanan pemesanan, pembayaran, dan manajemen dapur melalui pemindaan QR Code. Selanjutnya kita masuk pada use case diagram yang menunjukkan aktivitas dari berbagai aktor seperti di sini ada pelanggan, waiter, kasir, admin, dan owner yang menjalankan fungsi-fungsi dari masing-masing user dan juga menjadi fitur dari aplikasi kasir ini seperti pelanggan yang dapat scan QR code, memasukkan email pemesanan dan memesan menu, dan waiter di sini dapat mengkonfirmasi pesanan, mengubah status pesanan dan sebagainya. Lalu ada admin mengelola meja, kategori makanan, produk, dan pengguna. Di sini ada dua kasir yang dapat melihat meja dan pembayaran pesanan. Lalu ada owner yang dapat melihat laporan penjualan. Di sini ada fitur login yang dimana semua user harus melakukan login terlebih dahulu sebelum mengakses fitur-fitur aplikasinya. Di sini ada menu logout untuk keluar dari aplikasinya. Berdasarkan use case yang telah dibuat sebelumnya, maka dibuat activity diagram yang merinci tiap fitur pada aplikasi kasir ini. Salah satu di antaranya adalah seperti yang tampak pada gambar berikut, di mana terdapat activity diagram dari fitur login yang menjelaskan mengenai interaksi user, dalam hal ini admin, owner, kasir, ataupun waiter yang melakukan login untuk dapat masuk ke dashboard aplikasi, dan sistem yang dapat melakukan validasi dan menampilkan dashboard kasir. Selanjutnya adalah sequence diagram yang menampilkan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan interaksi antara aktor dalam sistem pada aplikasi kasir ini. Pada contoh sequence diagram berikut, dijelaskan secara detail mengenai alur validasi pada fitur login. Sistem nantinya digambarkan dapat melakukan iterasi bila terdapat kesalahan dalam pemasukan email atau password yang dilakukan oleh user, dan user dapat memasukkannya kembali serta divalidasi ulang oleh sistem. Baik, selanjutnya terdapat kelas diagram yang menunjukkan dan menjelaskan berbagai kelas yang dikelompokkan untuk membangun sistem aplikasi kasir ini. Terdapat berbagai kelas dan sebaran data yang digunakan pada masing-masing kelas seperti email dan password yang dibutuhkan sebagai atribut untuk kelas login, admin, owner, kasir, dan waiter. Terdapat pula tindakan atau behavior yang akan dimiliki setiap kelas seperti menampilkan antarmuka dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah perancangan antarmuka pengguna sebagai visualisasi dari berbagai komponen perancangan yang telah dibangun sebelumnya. Seperti yang tampak pada contoh berikut,
Aplikasi kasir nantinya akan dapat menampilkan produk, detail transaksi, dan berbagai informasi serta fitur lainnya yang dapat digunakan oleh user. Terakhir, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik dari materi yang telah dipaparkan yaitu aplikasi yang telah dirancang dapat mempermudah proses pemesanan menu dan dapat diakses melalui smartphone pribadi pelanggan dengan menggunakan scan QR Code. Pada aplikasi ini, tampilan menu makanan menjadi lebih menarik dengan menggunakan gambar dan deskripsi menu, serta dapat mempermudah proses transaksi antara pelanggan dan pihak kafe tersebut. Dengan adanya fitur laporan penjualan, pemilik usaha akan lebih mudah mengetahui laporan penjualan setiap harinya. Maka, aplikasi ini tentu bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kafe tersebut secara terkomputerisasi, sehingga dapat meminimalisir kesalahan human error. Baik, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.